Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasido Runawar. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen bab 5, yaitu tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Langsung saja, definisi manajemen berdasarkan aktivitas adalah suatu pendekatan dalam manajemen yang fokus pada aktivitas atau tugas yang harus dilakukan dalam suatu organisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas organisasi. Manajemen berdasarkan aktivitas melibatkan pemetaan dan analisis terhadap proses dan aktivitas yang terjadi dalam organisasi. Kemudian proses-proses dan aktivitas-aktivitas tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya, sehingga dapat diidentifikasi aktivitas yang paling penting dan kritis dalam pencapaian tujuan organisasi. Setelah aktivitas yang penting diidentifikasi, manajemen berdasarkan aktivitas ini selanjutnya mengarahkan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pengukuran kinerja, identifikasi proses yang tidak efisien, dan mengembangkan proses dan prosedur yang lebih baik. Manajemen berdasarkan aktivitas juga melibatkan pemilihan teknologi dan sistem informasi yang tepat untuk mendukung proses dan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi. Dengan demikian, manajemen berdasarkan aktivitas dapat membantu organisasi untuk lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen dapat dibagi menjadi beberapa dimensi berdasarkan aktivitasnya. Di antaranya adalah yang pertama, manajemen operasional, di mana dimensi ini mencakup aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengelolaan operasional perusahaan seperti produksi, penggandaan, pengelolaan, distribusi, dan kontrol kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, ada manajemen keuangan. Dimensi ini mencakup aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan seperti pengelolaan dana, investasi, perencanaan keuangan, pengawasan anggaran, dan analisis keuangan. Yang ketiga, ada manajemen sumber daya manusia. Dimensi ini mencakup aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia perusahaan seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan pengelolaan gaji dan tunjangan. Yang keempat, ada manajemen pemasaran. Dimensi ini mencakup aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengelolaan pemasaran perusahaan seperti riset pasar, segmentasi pasar, pengembangan produk, pengelolaan merek, promosi, dan penjualan. Yang kelima, ada manajemen strategis. Dimensi ini mencakup aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengelolaan strategi perusahaan seperti perencanaan strategi, pengambilan keputusan strategi, pengelolaan risiko, dan pengawasan pelaksanaan strategi. Setiap dimensi manajemen memiliki peran penting dalam keseluruhan pengelolaan perusahaan dan harus dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Selanjutnya, keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management dan biaya berdasarkan aktivitas activity based costing saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. ABM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut dapat ditingkatkan efisiensinya dan menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Sedangkan ABC adalah metode penghitungan biaya produksi atau pengeluaran perusahaan yang berfokus pada aktivitas yang terlibat dalam proses produksi atau pengeluaran dan memberikan pengeluaran biaya secara lebih akurat. Dengan mengadopsi pendekatan ABM, manajemen dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas-aktivitas apa yang membutuhkan sumber daya yang signifikan dan berpotensi meningkatkan biaya. Dengan demikian, manajemen dapat menggunakan informasi dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas untuk mengidentifikasi dan mengukur biaya serta lebih akurat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sebaliknya, jika perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga memerlukan informasi yang lebih akurat tentang aktivitas yang terlibat dalam proses produksi atau pengelolaan, ABM dapat memberikan informasi ini melalui analisis aktivitas yang memberikan pandangan yang lebih rinci tentang bagaimana aktivitas berkontribusi terhadap biaya dan probabilitas perusahaan. Selanjutnya, biaya berdasarkan aktivitas. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional ini memiliki keterbatasan.
Keterbatasan ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, ada tindakan dapat memberikan informasi yang cukup detail tentang biaya untuk setiap produk. Secara individu, sistem ini hanya memberikan informasi biaya untuk setiap departemen atau fungsi di perusahaan. Yang kedua, sulit untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya di setiap departemen atau fungsi. Dalam sistem ini, biaya yang terkait dengan departemen tertentu dicampur dengan biaya dari departemen lain. Yang ketiga, ada tidak memberi informasi yang cukup tentang biaya overhead yang sebenarnya. Biaya overhead dapat sangat sulit untuk dialokasikan secara akurat ke setiap departemen atau fungsi, dan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional tidak dapat memberikan informasi yang cukup tentang biaya overhead yang sebenarnya. Yang keempat, ada sulit untuk membuat keputusan strategi berdasarkan informasi yang lebih oleh sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Sistem ini hanya memberikan informasi tentang biaya dan efisiensi di setiap departemen atau fungsi dan tidak memberikan informasi yang cukup tentang strategi keseluruhan perusahaan. Yang kelima, tidak dapat memberikan informasi yang cukup tentang biaya yang terkait dengan aktivitas non-produksi. Sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional hanya memberikan informasi tentang biaya produksi dan tidak memberikan informasi tentang biaya administratif atau biaya penjualan. Yang keenam, sulit untuk membandingkan biaya antara perusahaan yang berbeda karena sistem ini dapat bervariasi dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Hal ini membuat sulit untuk melakukan perbandingan antara perusahaan yang berbeda. Selanjutnya, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah suatu metode perhitungan biaya yang mencatat semua aktivitas yang dilakukan dalam suatu proses produksi atau pelayanan dan menetapkan biaya terkait dengan setiap aktivitas ini secara proporsional. Dalam metode ini, biaya diatribusikan ke aktivitas yang terkait dengan biaya tersebut dan kemudian diatribusikan kembali ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi aktivitas oleh produk atau jasa tersebut. Berikut langkah-langkah dasar perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Langkah pertama dalam perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah mengidentifikasi aktivitas yang terlibat dalam proses produksi atau layanan. Yang kedua, menetapkan biaya untuk setiap aktivitas. Setelah aktivitas diidentifikasi, biaya untuk setiap aktivitas harus ditetapkan. Biaya ini dapat termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang ketiga, menghitung biaya aktivitas. Setelah menghitung untuk setiap aktivitas ditetapkan, biaya untuk setiap aktivitas harus dihitung. Ini dapat dilakukan dengan membagi biaya aktivitas dengan jumlah aktivitas yang dilakukan. Yang keempat, mengalokasikan biaya ke produk atau jasa. Setelah biaya aktivitas dihitung, biaya ini kemudian dialokasikan ke produk atau jasa. Hal ini dilakukan dengan menghitung konsumsi aktivitas oleh produk atau jasa. Misalnya, jika sebuah produk mengkonsumsi 50% dari aktivitas A dan 50% dari aktivitas B, maka biaya untuk aktivitas A dan B akan dialokasikan secara proporsional. Yang keenam, ada analisis dan penurunan harga produk atau jasa. Dan menggunakan biaya yang telah dihitung dialokasikan, perusahaan dapat menganalisis biaya produk atau jasa dan menentukan harga yang tepat untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.